Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Saya percaya semua kabarnya baik. Mari kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Kita membaca Alkitab kita dalam Mazmur pasal 25. Kita membaca ayat yang ke-5. Kita akan sama-sama membaca. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Puji Tuhan. Saudaraku, hari-hari belakangan ini merupakan hari-hari yang amat sulit bagi semua orang. Di dalam situasi ini, orang percaya diperhadapkan dengan dua pilihan, memilih menyerah pada keadaan atau tetap bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Mau bersungguh-sungguh pada Tuhan atau tidak, itu tergantung dari kita. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, Daud adalah orang yang tidak pernah menyerah di dalam peperangan. Dimanapun berada, dia tetap maju, bahkan Goliat pun dia hadapi. Saudaraku, kenapa Daud ini tidak pernah menyerah dalam tantangan? Ternyata karena dia terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada, dimanapun dia berperang, Tuhan menyertai dia. Saudaraku, kenapa Tuhan menyertai dia? Menjadi pelajaran kita ya. Kenapa Tuhan itu selalu menyertai Daud? Ternyata karena Daud ini mencintai kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-5 bagian A, di sini berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ternyata Raja Daud ini orang yang mau mencintai kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat dia terlalu yakin dan percaya dimanapun dia berada, Tuhan menyertainya. Karena dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pada saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami masalah yang sulit. Usaha pekerjaan saudara mungkin mengalami hambatan. Saudaraku, saya beritahu, selagi engkau berjalan dalam tuntunan firman Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Selagi engkau berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan, pasti Tuhan membuka jalan bagi saudara pada saat ini untuk mungkin mengalami jalan buntu. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, Allah itu Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan orang yang betul-betul dia mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita membaca bagian yang ke-B dalam pembacaan tadi, tetap masuk pasal 25 ayat yang ke-5 bagian B, kita akan membaca. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, Daud tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tidak memakai kekuatannya sendiri. Dia hanya bergantung, dia hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita melihat satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30 dan 31. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-30. Kita akan baca sama-sama. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus,
Ayat inilah melambangkan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepintarannya sendiri, sehingga dia mudah jatuh. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa siapa kita ini. Kita tidak punya kekuatan. Yang membuat kita kuat hanya Tuhan. Mari kita akan mau belajar untuk hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita melihat ayat yang ke-31, tetap di Yesaya pasal 40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudaraku, biarpun mungkin kita sekarang ini usia sudah lanjut, tetapi kalau kita tetap bergantung, menantikan Tuhan sebagai pertolongan kita, firman Tuhan katakan kita diumpamakan seperti burung raja wali yang naik tinggi terbang menghadapi badai. Saudaraku, kenapa kita diumpamakan seperti burung raja wali? Karena burung raja wali adalah burung yang sanggup untuk menghadapi angin badai. Semakin kencang badai, semakin dia terbang. Demikian pula orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dia diumpamakan seperti burung raja wali. Dia sanggup untuk menghadapi badai. Saudara, kita kalau tetap menantikan Tuhan, kita akan sanggup untuk menghadapi badai apapun yang kita hadapi pada saat ini. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, berapa hari lagi kita akan masuk dalam tahun 2022 dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masalah apa lagi yang akan terjadi di dalam tahun 2022. Tetapi saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, saya ingatkan bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memimpin kita di dalam tahun 2022 seperti Tuhan memimpin kita di dalam tahun 2021. Saudaraku, ini sudah bulan Desember, sebentar lagi kita merayakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Semua orang bersuka cita. Kenapa? Karena lahir seorang juru selamat yang menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, gak usah takut kita memasuki tahun 2022, pasti Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai kita dalam tahun 2021. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali membaca Mazmur pasal 25. Kita membaca ayat yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa semua orang yang menantikan Tuhan itu tidak dipermalukan. Mari kita akan belajar untuk tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi kalau engkau tetap mengharapkan Tuhan sebagai penolong, engkau tetap menantikan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dari Bapak Ibu. Daud dalam ayatnya yang lain berkata, dahulu aku muda, sekarang telah tua, dan tidak pernah aku melihat anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Ini kita harus pegang ini, janji Tuhan. Amin, saudara-saudara, kita akan belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita. Tidak ada penolong lain. Penolong kita hanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami kembali untuk kami boleh menseringkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang membuat kami tetap kuat
menghadapi semua badai persoalan masalah pun yang kami hadapi. Ajarkan kami untuk tetap berjalan dalam jalur firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati usaha dari anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka. Mereka yang sakit juga Tuhan Engkau jamah, Tuhan sembuhkan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saya sampaikan di sini firman Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam Daily Devotion berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dari Bapak Ibu, dan tetap melakukan aktivitas dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.